Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat berjamaah itu jauh lebih utama ketimbang solat sendiri yang pahalanya sampai 70 kali derajatnya. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa terus terpanggil ya untuk senantiasa melaksanakan solat berjamaah di masjid, karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hati kita terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik saum kita, kemudian sholat tarawih, sholat malam kita, tilawah Quran, zikir kita, dan sedekah kita, mudah-mudahan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat-sahabat semua senantiasa diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat lahir, sehat batin. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu an, sahabat yang dikenal, bahkan Nabi pun termasuk para sahabat Rasulullah yang senantiasa berada di sholat berjamaah. Sekalipun Thauban ini tinggalnya sangat jauh dengan Masjid Nabawi, karena terinspirasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal adullukum ala amalin yamhullaha khataya wa yarfa'u lahu darajah. Ada amalan yang apabila kita lakukan, maka dosa-dosa kita akan diampuni dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan itu, kata Nabi, kasratul khuta ilal masjid, yaitu memperbanyak langkah kaki ke masjid. Karena alasan ini juga, akhirnya Thauban memilih tempat tinggalnya jauh dengan masjid, agar langkah kakinya dari rumah ke masjid semakin panjang, semakin banyak. Walaupun demikian, Thauban, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Tetapi ketika ada satu waktu, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Thauban berada di saf sholat ketika Nabi sedang melaksanakan sholat subuh. Sampai kemudian Nabi menunggu Thauban, ditunggu, ternyata Thauban tidak nampak. Sampai kemudian Nabi menyusul ke rumahnya. Ternyata apa yang terjadi ketika Nabi bertanya kepada istrinya, ya Ummu Thauban, kenapa suamimu Thauban tidak hadir ketika sholat berjamaah di masjid? Ternyata subhanallah, Ummu Thauban menyampaikan, ya Rasulullah, suamiku tidak hadir ke masjid ya karena tadi malam suamiku meninggal dunia. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, betapa malunya kita kalau saja Thauban tidak sholat berjamaah ke masjid karena memang meninggal dunia. Sementara kita seringkali meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena boleh jadi karena urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan sekolah, urusan macam-macam, ya, termasuk urusan bisnis kita, sehingga seringkali kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bisab'ina wa ishrina darajat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salat berjamaah itu jauh lebih utama ketimbang salat sendiri yang pahalanya sampai 70 kali derajatnya. Oleh karenanya, sahabat-sahabat sekalian, ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa terus terpanggil ya untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hati kita terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan
di hari akhirat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa salah satunya? Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatan fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Dan salah satu memakmurkannya, hendaklah kita sama-sama untuk terpanggil melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan kisah Sauban tadi bisa memberikan inspirasi buat kita semua, agar kemudian kita lebih dekat dengan rumah Allah, kemudian kita bisa memakmurkan rumah Allah. Terlebih lagi mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat berjamaah kita di masjid, karena sesungguhnya sholat inilah yang akan menjadikan ya penolong buat kita. Ya, bahkan Nabi mengatakan nanti ya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu adalah sholat-sholat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Wabil khusus mudah-mudahan buat laki-laki terutama kita bisa menjaga sholat berjamaah di masjid dimanapun dan kapanpun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.